ambilin Ya. pulpen dulu. Halo, kita masuk ke cacat kristal ya. Nah, ini materi kita hari ini yang akan kita bahas. Ini sebenarnya melanjutkan ada beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, terutama tentang ikatan, ya, struktur kristal dan sebagainya. Hari ini kita bahas cacat kristal. Nah, kompetensi yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini yang pertama adalah kalian memahami apa itu jenis-jenis cacat kristal pada logam. Habis itu memahami konsep larutan padat yang diutarakan oleh Holmes dan Rothray. Habis itu kalian mampu memahami ketidaksempurnaan pada logam dan memahami tentang materi batas butir. Baik. Ini pendahuluan yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita bisa membayangkan kawan-kawan jika kita mau memperhatikan sebuah sistem kristal. Jadi kalau mau buat satu kristal saja itu dia membutuhkan berjuta-juta atom. Karena saking banyaknya atom ini sehingga peluang cacat atau ketidaksempurnaan dalam kristal itu mudah sekali terjadi. Tapi yang harus kita ingat bahwasanya cacat kristal ini dia akan menentukan sifat bahan itu secara keseluruhan. Bahkan dengan adanya cacat, kehadiran cacat pada kristal, ya, kristal logam itu mampu memperulet bahkan sampai 1000 kali jika dibandingkan material itu tanpa cacat. Nah, cacat kristal itu dibedakan ada 4, ada point defect, line defect, interfacial defect, sama bulk defect, ya, bulk defect. Nah, untuk point defect itu cacat titik, ya, kita kenal dengan istilah nol dimensi. Nah, di sini kita akan membahas nanti ada 2 bahasan, ada non-ionik kristalin sama ionik kristalin. Non-ionik kristalin itu, kan nanti kita bagi menjadi 2, ada vakansi, ada impurity. Vakansi itu artinya kekosongan, impurity itu terjadi pengotoran atau doping. Ya, akibatnya nanti bentuk daripada cacatnya bisa intertisi, bisa substitusi. Ya, bisa intertisi, bisa substitusi. Baik. Nah, untuk ionik kristalin itu kita bagi menjadi Frankel defect sama short sky defect, ya. Frankel sama short sky. Karena untuk ionik defect ini biasanya dia pasangan. Nah, kita lihat yang pertama, vakansi, kekosongan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, ini adalah staking daripada susunan daripada kristalnya. Kawan-kawan bisa lihat susunan atomnya. Tiba-tiba di sini ada yang tidak ada, kosong, ya. Kosong ini vakansi. Kekosongan inilah yang menyebabkan adanya tensile stress, ya, tensile stress. Nah, besar kekosongan, ya, banyaknya vakansi itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi kita bisa lihat persamaan ini, NV adalah jumlah daripada vakansi ini sama dengan N adalah jumlah kristalinnya itu dikali E pangkat negatif QV dibagi KT, ya, QV dibagi KT. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya semakin tinggi suhu yang kita berikan kepada suatu sistem, maka memungkinkan terjadi kekosongan itu menjadi lebih banyak dia. Tetapi kalau self intertisi atau sisipan, ya, sisipan kawan-kawan bisa lihat ini menyisip. Jadi harusnya ini adalah aturan satu garisnya, ya. Tiba-tiba dengan adanya menyisip ini mengakibatkan distorsi pada bidang. Baik arah X maupun arah Y kelihatan, ya. Ada distorsi pada bidang di sini. Nah, jadi dengan adanya intertisi ini mengakibatkan bidang itu menjadi tidak selaras lagi, ya. Oke, tetapi efeknya itu tidak terlalu besar, ya, kalau hanya cacat titik biasa seperti ini, ya. Baik. Nah, tetapi kalau kita bicara Frankel, kalau Frankel itu dia pasangan, ya. Frankel defect itu
Kalau Frankel defect sama Short-Sky defect itu dia pasangan. Nah, kalau Frankel defect itu dia kombinasi antara vakansi dan intertisi defect, ya. Ada vakansi, ada intertisi. Vakansi berarti dia kosong. Di sini terjadi kekosongan. Kalau kita perhatikan urut-urutannya, ya, urut-urutannya di sini ada yang hilang. Tetapi di sini nyisip. Ya, jadi posisinya awalnya di sini, ya, pindah ke sini. Nah, ini disebut sebagai cacat Frankel. Tapi kalau Short-Sky, itu yang hilang, itu ion positif dan ion negatifnya. Sepasang hilangnya. Kalau ini tadi, ini kosong, di sini isi. Ya, ini kosong, di sini terjadi sisipan. Jadi dengan kata lain, Frankel defect itu, dia adanya dua cacat langsung yang bisa kita lihat sepasang. Ada yang Frankel, ada yang intertisi, ada vakansi. Tetapi kalau kita bicara Short-Sky defect, itu yang hilang, ya, itu seimbang. Ion positif hilang, ion negatif juga hilang. Coba kalau kita perhatikan urutannya, ini atom yang besar, kecil, habis itu besar, yang kecilnya hilang di sini. Ini berarti yang kecil hilang. Kita anggap ion positif lah, kita anggap hilang. Nah, sekarang ini kecil, besarnya hilang, ion negatif, sepasang. Kation dan anionnya hilang. Ya, jadi kita bisa memperhatikan ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk ketidaksempurnaan pada padatan. Ketidaksempurnaan pada padatan itu dibedakan menjadi dua. Ada intertisi, ada substitusi. Ya, intertisi ya sama dengan yang tadi itu kita pahami bahwa intertisi itu nyisip dia. Ya, menyisip bukan pada jalurnya. Tetapi ini beda karena dia pengotor, tentu berbeda dengan jenis atom hostnya. Kalau tadi kan sama. Jadi kawan-kawan lihat, ini kan sama dia. Intertisinya sama, tapi kalau ini intertisinya berbeda karena ini adalah atom pengotornya, impurity. Ya, bedanya dengan tadi ini atom pengotor. Ya, jadi interstitial impurity atom. Sedangkan yang ini adalah substitusi. Dia mengganti posisi atom yang ada. Nah, substitusi ini kawan-kawan harap kita pahami bahwasanya terjadinya dia itu biasanya atomic size-nya ya. Jadi ukuran atomnya itu dia mirip. Tetapi kalau intertisi itu ukurannya itu berbeda ya. Perbedaannya di situ. Baik. Nah, ini contoh ketidakmurnian padatan aplikasinya. Kita bayangkan ini perak murni, sedangkan ini adalah sterling. Sterling itu ini perak 99%, sedangkan sterling itu peraknya hanya 92,5%. Sisanya ditambahi tembaga. Ini jika dibandingkan dengan perak asli, dia akan lebih kuat sterling ini. Keras dan awet dia, dan harganya pun lebih murah ya dibandingkan perak asli. Jadi ini biasanya dipakai untuk pengantin baru nih biasanya ya, harganya lebih murah. Contoh yang lain kawan-kawan untuk penghantar di rumah kita. Dahulu ya kabel-kabel itu pakai kuprum, pakai tembaga. Sekarang dengan teknologi pencampuran padatan sekarang itu bisa disubstitusi ya, dikurangi CU-nya itu. Ya. Jadi ditambahi dengan Zn, ditambahi dengan Zeng ya. Ini akan menghasilkan brass yang kita kenal sebagai kuningan. Memang dari sisi hantaran ya, kuningan itu kalah dengan CU, tetapi kuningan itu dia lebih murah harganya dan bisa diproduksi banyak. Kalau CU ini harganya mahal, rentan dicuri orang. Jadi kawan-kawan dahulu kabel-kabel itu bisa dicuri orang. Kenapa? Karena dia itu tembaga murni dia, ya, tembaga murni. Nah, sekarang itu sudah berevolusi diganti dengan brass, dengan kuningan. Nah, yang harus kita pahami kawan-kawan, hukum Home-Rothery. Ya. Home-Rothery ini berbicara bahwasanya kalau kita mau buat larutan padat, ini tadi kan ceritanya larutan padat nih. CuZn, ini larutan padat.
Nah, ini tanpa memperhatikan ionnya ya, CuZn. Nah, ini syarat utamanya supaya terjadi larutan padat itu, ya, larutan padat kristalin, itu ukuran antara atom pelarut dengan atom terlarutnya itu harus kurang daripada 15%. Jadi tidak boleh lebih daripada 15%. Perbedaannya, perbedaan struktur ukuran atomnya. Yang kedua yang harus kita pahami adalah yang harus sama itu adalah struktur kristal. Misalkan ada unsur yang mau kita campur, kristalinnya dia punya struktur FCC. Maka yang harus kita campur dengan FCC juga. Ya, kalau dia BCC harus BCC juga. Jadi tidak boleh dicampur atom yang berbeda. Ini harus kita pahami. Ya, yang kedua perbedaan keelektronegatifannya. Ya, ini silahkan lagi kawan-kawan buka pertemuan pertama, itu sudah ada di YouTube. Keelektronegatifan itu harus berbeda. Perbedaannya itu tidak boleh banyak, harus kecil. Artinya apa? Kalau kita kembali memahami bahwasanya kita pahami tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur itu kawan-kawan, antara dia ada punya golongan 1A, 2A, 3A sampai 7A ya. B juga sama seperti itu. Nah, yang dia bisa berikatan ya, kalau ikatan ionik kita bahas di pertemuan pertama itu akan terjadi ikatan ionik itu biasanya antara golongan 1A dengan 7A. Golongan 2A dengan golongan 6A. Jadi dia akan berikatan secara ionik. Nah, kalau ikatan ionik kemarin syarat utama terjadi ikatan ionik itu dia harus ada serah terima elektron. Dengan catatan lain, harus perbedaan elektronegatifannya itu besar. Kalau kecil perbedaan elektronegatifannya itu, kalau kita berbicara tentang ikatan, itu yang akan terjadi adalah ikatan kovalen. Ya, ini harus kita pahami. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keadaannya larutan padat itu. Ya, ini larutan padat substitusi, sedangkan ini larutan padat intertisi. Larutan padat substitusi itu artinya kawan-kawan, atom-atom pelarut itu digantikan oleh atom-atom terlarut. Contoh misalnya tembaga tadi digantikan seng. Kita mau buat brush, kita mau buat kuningan, ya. Kita bisa melihat di sini sebagian atom-atom tembaga itu posisinya digantikan oleh atom-atom seng. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Ini bisa terjadi seperti ini karena syaratnya dipenuhi, yaitu struktur kristalnya sama. Kalau struktur tidak sama, maka tidak bisa dia menempati, tidak bisa dia menggantikan posisi. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah ini. Ini kita mau buat besi karbon, ya, kita mau buat baja. Ini kawan-kawan, baja itu dengan karbon, besi dengan karbon, itu berbeda strukturnya. Maka yang terjadi adalah larutan padat intertisi. Selain itu juga, karbon itu juga ukurannya lebih kecil dibandingkan besi. Oke, nah ini lebih jelas kita lihat. Ya, kalau kita bicara seng dengan tembaga kita campurkan, itu biasanya suhunya itu relatif tinggi, ya, relatif tinggi. Nah, saking tingginya sehingga susunan larutan padatnya, susunan atom-atomnya itu acak. Jadi tidak bisa dia teratur. Nah, syarat teratur ini itu syarat utamanya suhu pembentukannya itu tidak boleh di atas suhu agitasi termalnya, ya. Jadi syaratnya dia harus di bawah agitasi termal. Kalau di atas agitasi termal, pasti yang terbentuk adalah larutan padat substitusi acak. Tetapi terbentuk larutan padat substitusi mengikuti hukum Homrotary tadi, ya. Jadi larutan padat substitusinya terjadi kenapa? Kalau kita perhatikan jari-jari atom. Jari-jari atom masing-masing ini mirip, ya. Perbedaannya ini kurang daripada 15%. Oke. Nah, sedangkan struktur kristalnya mereka ini sama. Kalau kita bicara ke elektronegatifannya, perhatikan lagi pertemuan pertama, itu sama mereka ini berada di di golongan yang cuma berbeda satu elektron valensi saja. Sehingga elektronegatifannya itu perbedaannya sangat kecil sekali.
Ini sama-sama mereka menempati kulit keempat. Ini kulit pertama terpenuhi 2, kulit kedua terpenuhi 2, 8, kulit ketiga terpenuhi 18, kulit keempat kelebihan 1. Cu 1+. Ya. Sedangkan Zn ini lihat 2, 8, 18, 2. Zn 2+. Zn 2+ dengan Cu 1+ itu bisa kita jadikan larutan padat substitusi. Tetapi secara ionik dia tidak bisa. Setelah ini kita akan membahas larutan padat ionik. Nah, ini kita lihat. Kalau larutan padat tertata bisa nggak terjadi? Bisa. Dengan catatan dia harus suhunya itu kecil di bawah suhu agitasi termalnya. Ya, tapi kalau di atas itu cenderung susunannya itu tidak tertata. Ya, susunannya tidak tertata. Ini bisa kita lihat. Ini dia satu kisi, ada sebiji. Ini satu kisi, ini ada dua, gitu kan? Ya, kita bisa lihat nih tataannya itu jadi lebih tertata daripada yang tadi. Ya, ini disebut sebagai larutan padat substitusi tertata. Bagaimana yang ionik? Maaf. Nah, nanti kita bahas yang ionik. Ini dulu kita lihat yang intertisi. Intertisi tadi kawan-kawan, itu terjadi karena apa? Karena perbedaan ukuran atom. Satu. Ya. Yang kedua, terjadi perbedaan struktur. Ya, struktur kristal. Karbon dengan besi. Biasanya karbon yang dipakai ini adalah grafit. Ya, grafit. Jadi kawan-kawan bisa nanti cari saja di internet strukturnya grafit itu seperti apa. Grafit itu dia dia itu ada segi 6 ya, segi 6 tapi dia per layer-layer. Jadi antar satu layer, satu lapisan itu hanya ada ikatan yang disebut sebagai ikatan van der Waals, ya ikatan van der Waals. Jadi ikatan lemah. Jadi layer-layernya. Jadi grafit itu keadaan kalau dia bentuknya grafit, sederhananya kayak gini, kalau grafit itu pensil tuh ya. Isi pensil itu adalah grafit. Kalau grafit itu kita ambil satu layer itu jadinya namanya grafena, grafit. Grafit, karbon juga sama. Itu kalau strukturnya itu adalah phase center kubik kalau tidak salah, itu dia akan membentuk jadi intan. Jadi strukturnya karbon ini dia macam-macam. Bahkan ada yang satu dimensi. Satu dimensi itu disebut sebagai karbon karbon nanotube. Kalau 2 dimensi itu namanya grafen tadi. Kalau 3 dimensi bentuknya itu dia akan membentuk namanya lupa saya nama jenis ininya. Nama jenis strukturnya. Jadi dia macam-macam struktur karbon ini. Nah, sedangkan karbon yang dipakai untuk penambahan daripada baja, ya, membuat baja itu bisa diambil dari batu bara bisa, atau yang ditambahkan adalah grafit. Ya, baik. Sekarang kita lihat ini. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Karena salah satunya terjadi transformasi fasa. Jadi kalau kita bicara besi, besi itu dia punya empat transformasi fasa dia punya. Jadi dia BCC dari suhu kalau kita panaskan dengan tekanan ya ini sekitar tekanan 10 bar ya. 10 bar kita bicara 10 bar nih sampai suhu 912 dia masih berbentuk BCC atau kita kenal dengan fasa ferrit. Naik lagi dia jadi austenite ya. Naik lagi jadi austenite, naik lagi itu menjadi BCC kembali tapi strukturnya sudah gamma iron. Kalau ini delta iron, ini delta iron, ini gamma iron. Naik lagi baru dia akan mencair. Jadi besi itu akan mencair sekitar suhu 1538 derajat Celcius. Jadi kawan-kawan bisa kita bayangkan ya. Jadi kalau kalian pernah belajar yang namanya mahsyar, tahu mahsyar ya? Padang mahsyar ya. Jadi kalau kita bicara padang mahsyar itu ya, jadi padang mahsyar itu katanya matahari itu didekatkan sejengkal di kepala kita. Nah, kalau sejengkal di kepala kita itu kawan-kawan, suhu matahari itu sekitar 5000 derajat lebih.
Nah, kalau 5.000 derajat itu, seandainya yang kita lewati adalah besi, maka pasti besi itu akan mendidih. Karena dia melelehnya pada suhu 1.538 derajat. Jadi kita membayangkan, apalagi timah, apalagi aluminium. Nah, jadi kalau kita nih, Masya Allah, kalau kurang-kurang amal, ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Maka kawan-kawan, ya mumpung kita masih ada kesempatan, ya, tidak dihampiri virus corona lagi, ya makanya kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi sholat dijaga, jangan sampai tidak sholat, bahaya banget, ya kan? Jadi kalau azan manggil sudah secepatnya datang panggilan azan. Nah, jadi kita membayangkan di padang mahsyar itu mengerikan sekali, ya. Jadi ini kita belajar ini sebenarnya kita supaya kita waspada. Suhunya bayangkan kalau seandainya yang kita lewati itu adalah besi. Tetapi yang kita lewati bukan besi, kawan-kawan. Yang kita lewati adalah pasir, ya. Padang pasir kan katanya, ya. Padang pasir itu kalau seandainya pasir juga dipanaskan sekitar suhu, pasir itu meleleh, silika itu akan meleleh sekitar suhu 2000-an. 2000 derajat akan meleleh dia. Masih pasti leleh karena mataharinya itu matahari dunia, bagaimana matahari akhirat, ya kan? Matahari dunia itu saja suhunya 5.000 lebih derajat. Maka kita siap-siap lah ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian kalau nggak bawa apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Ini syaratnya tadi kita bisa lihat kawan-kawan, karbon itu bisa menyisip di strukturnya besi. Cuma dia nyisip ya. Jadi dia tidak masuk dalam struktur langsung, tapi dia menyisip. Dia membentuk struktur sendiri. Oke, nah ini sekarang kita lihat yang ionik, larutan padat ionik. Larutan padat ionik kalau kita membahas tadi, tembaga kita campurkan dengan seng. Tembaga dengan seng itu dia tidak ada kalau kita bicara tadi tembaga itu dia CO2+, CO plus, sedangkan seng itu Zn2+. Itu kalau kita mau gabungkan, kita mau buat larutan padat ionik, tidak bisa jadi. Ya, tidak bisa jadi. Nah, untuk buat larutan padat ionik, ini contoh ya, kita campurkan ini MgO misalkan. Ini kita mau buat MgO. Tetapi mau kita doping dengan Fe. Bisa nggak? Bisa. Nah, nanti kita kurangi Fe-nya berapa persen. Ya, Mg-nya kita kurangi berapa persen, nanti disubstitusi. Nah, jadi kita mau buat berarti Mg, jadi biasanya kalau kami menulisnya itu berarti ini Mg, 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 X, Mg1 min X gitu ya. Mg1 min X, Fe, X, nah, FeX, O. Ini sebagai positifnya, ini negatifnya. Ya. Nah, maksud Mg1X ini, jadi nanti kita mau berapa persen? Misalkan, X-nya ini 2%, berarti 0,02. Berarti 1 dikurang 0,02. Nah, ini kita bisa menuliskan. Ya, 1 dikurang 0,02. Gitu ya, berarti 9 berapa tuh? 0,098 ya 0,98 ya. Ini Mg. Berarti 2% kita ganti, maka akan terganti di sini 2%. Yang tadinya Mg, ini Mg digantikan oleh 2% Fe. Bagaimana kalau rumus ini bisa terjadi? Jika syarat utamanya adalah pertama, ukuran kristalnya ukuran atomnya itu tidak boleh lebih daripada 15% juga. Ya. Saya dulu waktu kuliah S2 itu yang saya pakai nama materialnya Mg TiO3 ya. TiO3. Saya dulu sintesis ini. Jadi MgTiO3. Jadi kawan-kawan, tetapi dosen kami minta supaya ini di-doping katanya, ya. Magnesium titanium itu doping. Doping pakai apa? Doping pakai zinc, Zn.
Nah, doping pakai Zn. Zn dengan Mg itu mirip struktur kristal ukurannya. Sama-sama 2+, Mg 2+, Zn 2+. Nah, Ti ya, Ti itu dia 4+. Ya, jadi dia netral ini 2+, tapi ini dopingan. Jadi Mg saya dulu pakai Zn 0,2. Nah, jadi 20%. Mg 0,8, TiO3. Saya buat ini dulu ya. Ada target dulu yang dosen inginkan supaya kita bisa menurunkan suhu sinter. Ya, alhamdulillah ini bisa terjadi dan ukurannya bisa jadi nano. Jadi metodenya itu metode kami pakai namanya campuran larutan namanya. Ada juga pakai campuran padatan. Jadi dicampur, dimiling pakai ball mill, itu nanti baru kita press. Kita press dijadikan pellet. Baru kita, karena penelitiannya dulu keramik. Jadi ini yang kita pakai dulu. Ya. Jadi syaratnya Zn itu harus 2+, Mg juga harus 2+. Jadi kalau mau buat larutan padat ionik, yang harus pertama kita perhatikan adalah ukuran ion. Ukuran ion tidak boleh 15%. Yang kedua, muatan ionnya harus sama. Ya, muatan ion harus sama, ukuran ionnya tidak lebih daripada 15%. Nah, ini yang harus kita ingat, ya. Kalau kita buat larutan padat substitusi tadi, ini tidak perlu dilihat, ya. Yang penting yang penting struktur kristalnya sama, keelektronegatifannya tidak terlalu berbeda, ya. Dan ukuran kristalnya, ukuran atomnya itu tidak boleh lebih daripada 15%. Oke. Nah, ini untuk larutan padat ionik. Nah, ini tadi kita sudah bahas Schottky sama Frankel, ya. Schottky sama Frankel. Sudah, saya yakin paham ini semua. Nah, sekarang kita lihat. Ini cacat garis. Ini sebenarnya cacat garis ini dikenal sebagai dislokasi. Ini kawan-kawan ini pengantar untuk kuliah pertemuan setelah ini. Nah, kenapa? Karena setelah ini kita akan membahas deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk. Yang membuat perubahan bentuk antara terlihat itu adalah cacat garis, dislokasi. Kita bisa membayangkan yang namanya cacat garis nih kawan-kawan. Yang dia hilang, bertambah, itu satu garis penuh nih. Nah, harusnya tadi dia itu persegi kubus bentuknya, dia menjadi tidak kubus lagi dengan munculnya garis ini. Dia akan mengalami distorsi ini, ya. Atau istilah lainnya adalah dislokasi. Jadi satu nambah nyisip ini mengakibatkan dia ukurannya tidak simetris lagi. Nah, dislokasi itu bisa mengalami pergerakan. Dia bisa bergerak dislokasi itu. Nah, pergerakannya ini itu tergantung tekanan yang diberikan. Kalau tekanan yang kita berikan itu, saya informasikan, ini sudah diperingatkan 10 menit lagi waktunya habis untuk 40 menit pertama ini. Nah, harapan saya jika kawan-kawan masih ada waktu nanti kita lanjutkan. Ya, dengan login kembali kalau materinya belum selesai. Baik, ini kawan-kawan ya, ini hilang satu biji. Nah, satu garis ini kalau kita beri tekanan lewat sini, dia akan mengalami pergerakan. Arah gerakannya itu kita sebut sebagai vektor Borger, ya, atau bukan burger makanan ya. Ini vektor Borger. Ini nama orang, ya, nama orang. Seandainya saya yang menemukan namanya Okan vektor gitu ya. Ya, kebetulan bukan saya yang menemukan. Baik. Siap. Ya, ini kawan-kawan bisa kita melihat ya bagaimana keadaannya. Untuk jenis dislokasi itu kita mengenal ada dua. Ada dislokasi sisi atau edge dislocation line. Yang kedua ada screw dislocation. Ya, kita akan lihat ya bagaimana keadaannya. Oke. Nah ini contoh kawan-kawan ilustrasi bagaimana pergerakan dislokasi itu terjadi. Kita membayangkan ini ulat. Bayangkan ulat itu kawan-kawan dia bergerak dengan ototnya itu ya. Ular dia bergerak dengan ototnya. Nah, itu sebenarnya
otot yang bergeraknya otot itu ya dislokasi itu ya. Nah, jadi ini dislokasinya yang warna biru, dengan adanya tekanan, dia akan maju ke depan. Membentuk yang awalnya seperti ini keadaan awal, menjadi keadaan akhir seperti ini. Ini dengan catatan, tekanan yang kita berikan, ya, tekanan yang kita berikan, itu paralel dengan gerakan dislokasinya. Ya, ini terjadinya edge dislocation. Nah, bagaimana keadaan yang lain? Kalau keadaan tekanan yang kita berikan itu, ya, tegak lurus dengan gerakan dislokasinya, ya, ini, maka yang terjadi adalah dislokasi ulir. Jadi ulir bisa membayangkannya ini, ya. Jadi ada pergerakan ke sana dan ke sana, tapi tidak simetris, ya. Jadi mengakibatkan dislokasi ulir. Nah, kalau kita lihat 3 dimensinya, keadaannya kayak gini. Nih, yang bergerak. Karena ada tekanan, ya. Ini vektor bergernya ke sana, ya. Tetapi tekanannya ke atas, gitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Yang di sini kita ambil. Nah, ini keadaannya. Ini garisnya. Set. Ya. Jadi dia ada pergerakan di sini. Baik. Nah, sekarang kita lihat materi surface defect. Ini sudah 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu defect-nya itu di permukaan, ya, di permukaan. Nah, contoh yang terjadi surface defect itu yang external surface. Ini eksternal permukaan eksternal. Maksudnya seperti apa? Ini keadaan ya, keadaan yang kita bisa lihat kawan-kawan. Pertama adalah yang harus kita pahami, kalau kita mau melihat benda uji di bawah mikroskop, itu salah satunya kalau orang teknik lakukan, itu melakukan penghalusan permukaan. Kita bayangkan, begitu kita menghaluskan permukaan, itu akan mengakibatkan cacat sudah. Kita misalnya kita amplas, itu terjadi cacat. Nah, makanya penghalusan itu kalau kami dulu waktu kuliah itu, dia harus bertingkat. Mulai yang kasar sampai yang halus. Halus sekali. Terakhir baru kita masukkan di cairan ETSA. Cairan ETSA itu untuk melepas kotoran-kotoran, ya. Jadi supaya terbentuk betul-betul grain terbentuk, kelihatan grainnya. Habis di ETSA baru dimasukkan di ultrasonic cleaner, digetarkan, digetarkan, bergetar dia sampai dilepas, kelihatan nanti struktur mikronya. Jadi kenapa bisa terjadi lepas, yang lepas itu di permukaan, kenapa tidak di dalam? Ya, secara logika memang dia di permukaan, tetapi secara energi, kawan-kawan bisa kita lihat ya, ini kita bicaranya ilmiah. Di atas ini, di permukaan ini, kenapa dia lepas duluan? Karena dia punya bilangan koordinasi lebih kecil daripada yang lain. Coba kita bayangkan, bilangan koordinasi itu kan kemampuan dia mengikat atom tetangganya. Kalau ini satu biji ini cuma hanya bisa ngikat 3 dia. Jadi bayangkan kalian kalau berikatan cuma 3 orang dibandingkan dengan ditahan oleh 4 orang dan banyak orang lain menahan, gitu kan. Jadi kita yang paling luar, akhirnya kita yang terlempar sendirinya. Nah, dan di saat kita lakukan grinding, itu terjadi perubahan bentuk di atas ini. Ada tekanan, ada perubahan bentuk dan lain sebagainya yang terjadi. Maka kawan-kawan bisa melihat ini ya. Nah, jadi ini penjelasannya. Jadi nanti tinggal dibaca. Oke, ini yang terakhir, materi terakhir. Mudah-mudahan selesai nih. Ini grain boundary, ya. Grain boundary itu batas butir. Cacat itu terjadi di batas butir. Ini bisa dilihat nih, ada kosong besar batas butir ya. Ini sebenarnya kristalnya ini kawan-kawan, ini sama-sama kristal, cuma arahnya berbeda. Kristalnya sama, cuma arahnya berbeda. Arahnya dari mana? Lihat susunannya. Ini arahnya. Ini arah. Ini arahnya. Ini juga arahnya. Nih. Ini arahnya. Ini arahnya. Gitu ya. Beda-beda arahnya. Karena terjadi perbedaan arah, maka kita tulis ini grain 1, ini grain 2, misalkan ini grain 3. Ya. Grain, butir 1, karena kelihatan di mikroskop elektron, kalau kalian buka di pertemuan sebelumnya,
itu grainnya kelihatan. Hanya grain yang terlihat, kristalnya tidak terlihat. Nah, kita bisa tentukan nih kawan-kawan, berapa ukurannya, ya, ukuran ininya, sudutnya. Nah, bagaimana cara menentukan sudut? Kita menentukan ini sudut besar atau sudut kecil. Caranya gampang, tarik garis, ini arah kristal atas. Misalnya satu mau kita bandingkan dengan dua, tarik garis lurus, seret, tarik garis lurus. Habis itu cari arah kristal di bagian dua, di butir dua. Kelihatan sini, seret. Ini dia membentuk sudut. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya, ini kita tarik, seret, sampai ke sana, kawan-kawan. Habis itu kita ambil arahnya dia. Ini arahnya. Ini mana arahnya? Nih, saya gambarnya yang error. Ini ya, misalkan. Nih, ini. Tarik garis, seret. Nah, baru kita ambil sudutnya, arahnya ini. Ini kecil. Ini disebut low angle, ya. Sudut kecil, sedangkan ini sudut besarnya. Nah, jadi biasanya ada low, ada high. Nah, dari sini, ini pertemuan kita sudah selesai slide ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Kayaknya tidak ada ya, karena ini materi hanya teori saja. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, nanti kita Cukup, Pak. bisa kalian lihat nanti materi ini di YouTube insya Allah. Karena ini saya rekam. Baik, terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Enggar kirimkan nama kawan-kawan yang hadir hari ini. Ya. Baik, Pak. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.